Selamat pagi dan selamat datang di acara Literasi Pagi MA Darun Najah. Nah, untuk kali ini kita akan membahas lebih khusus terkait buku kehidupan. Nah, apa saja isi dalam buku kehidupan ini nanti akan disampaikan oleh penulis langsung, yaitu Bapak Muhammad Habibullah MPDI. Nah, apa saja nanti untuk isi pada buku kehidupan ini nanti akan disampaikan langsung oleh penulis seperti itu ya. Mungkin langsung saja ya, Pak Habib, ini buku hasil karya panjenengan, nah bisa langsung untuk dibahas bersama teman-teman yang ada di sini semua. Oke, baik. Terima kasih Bu Asma atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin membagikan dan juga menginformasikan bahwasanya kegiatan literasi itu tidak hanya untuk kalangan peneliti saja, tapi ya kalangan siswa itu sudah kita arahkan untuk masuk di kegiatan literasi. Itu mempraktikkan bahwa kegiatan literasi madrasah yang kita galakkan dan juga yang kita praktikkan ini membuktikan bahwa kita mempraktikkan kegiatan literasi madrasah dari Kemenak Kabupaten Trenggalek. Jadi dari Kemenak Kabupaten itu juga mengacu dari pusat, Bu Asma. Jadi kita itu punya kegiatan literasi yang mana Madrasah Aliyah Darun Najah itu memiliki salah satu kegiatan khususnya untuk siswa untuk mengarang buku ya. Mengarang buku kita mulai dari cerita-cerita pendek lah ya. Cerita-cerita pendek, dan ini biasa kita lakukan di setiap sela-sela pembelajaran. Saya kemarin tuh iseng-iseng saja ya, iseng-iseng gimana kalau kita itu membuat suatu karya ya 2 halaman lah, dari setiap satu siswa itu 2 halaman. Kemudian siswa kita beri tugas dan juga guru, kemudian itu dikerjakan selama 1 jam kalau nggak salah. 1 jam itu selesai, kemudian diketik dan kita lihat ulang, kita sortiri lagi, kemudian kita kita masukkan list mana saja yang bisa masuk ke dalam buku atau percetakan. Nah, itu awal mula saya memiliki gagasan untuk membuat atau membukukan cerita-cerita anak-anak itu jadi satu. Oke, jadi itu. Baik. Jadi dalam buku Hidung Kehidupan ini ya, ini di dalamnya ini sebenarnya pengarangnya bukan saya. Ya Bu Asma, pengarangnya sebenarnya ya pengarangnya bukan saya karena biasanya kalau ini namanya antologi ya. Antologi itu kumpulan sebuah karya ya, kemudian dikumpulkan jadi satu, kemudian jadi buku. Kalau pada waktu itu masih bisa untuk masuk di ISBN, jadi ini bukunya sudah ISBN. Untuk yang baru-baru ini untuk antologi itu kalau dengar-dengar kemarin tuh ada peraturan ISBN itu ya hanya khusus untuk perseroan dan ada syarat-syaratnya khusus, dan untuk antologi itu hanya dikasih barcode kalau nggak salah. Kemarin itu yang terbaru. Kalau dulu itu kita sudah bisa masuk di ISBN, jadi antologi itu bisa dimasukkan ke dalam ISBN. Jadi di dalam karya tulis ini Bu Asma, ini bukan hanya saya, tapi saya merangkul dari semua elemen. Jadi ada dari guru, kemudian ada dari siswa, kemudian ada dari mahasiswa, dan kebetulan kemarin kita merangkul dari mahasiswa UIN Tulungagung. Nah, hanya beberapa mahasiswa, dan juga ada dosen yang menulis di dalam buku ini. Nah, apa sih isi di dalam buku Hidung Kehidupan ini? Isinya ya di dalamnya ada cerita-cerita pengalaman pribadi mereka, kemudian di dalamnya juga ada menceritakan sejarah desa ya, dan juga ada yang menceritakan, jadi bebas. Kemarin itu saya memberikan tugas itu bebas, boleh menceritakan tentang pengalaman dan seterusnya. Dan akhirnya dari pihak penerbit itu menyarankan untuk judul bukunya yaitu Hidung Kehidupan, jadi seperti itu.
Nah, jadi di sini sudah tertulis Muhammad Habibullah DKK ya. Jadi ini penulisnya kalau kita lihat dari daftar list dalam penulis ini ada sekitar 30-an lah ya, 30-an penulis ya di sini. Dan saya lihat dari isinya dan esensi dari isinya itu juga cukup bagus ya. Dan juga layak untuk dibaca. Ya, layak untuk dibaca. Kalau kita lihat dari salah satu judul dari karya tulis mereka itu ya ada kopi hitam ber-CD. Nah, itu kan juga natural sekali ya. Natural sekali. Kemudian ada lagi judulnya Lalaran Kubro, yang karena memang anak-anak yang ada di Madrasah Aliyah Darun Najah ini memang rata-rata di pesantren. Oh iya Pak, yang Lalaran Kubro itu kayaknya menarik ya. Nah, itu isinya apa Pak yang poin-poin dari Lalaran Kubro itu sendiri? Oke, kalau kemarin tuh ini penulisnya Niken Palupi dan kebetulan ini untuk siswanya sudah lulus Bu ya, kemarin ya, untuk wisuda kemarin. Kalau Lalaran Kubro ini biasanya di pesantren itu kan ada kegiatan akhir usana. Iya, Ya, kegiatan akhir usana. Jadi kegiatan akhir usana itu kegiatan di mana para santri itu mengakhiri kegiatan-kegiatan yang ada di pondok, kemudian diakhiri dengan akhir usana. Itu diisi lalaran, kemudian diisi lalaran itu ya hafalan di depan bersama rekan-rekan yang akan diluluskan seperti itu, akan diwisuda biasanya seperti itu. Kemudian masih banyak lagi kegiatan-kegiatan. Yang satunya adalah lalaran kubro. Jadi kebetulan ini salah satu siswa yang sudah masuk di jenjang yang sudah masuk di jenjang pada waktu itu ya, pada waktu menulis Lalaran Kubro sudah masuk di Jawahirul Maknun ya untuk materinya. Jadi sudah hampir selesai dan biasanya yang digunakan untuk lalaran itu Alfiah ya, Alfiah kemarin. Jadi seperti itu. Kalau mungkin kalau saya menyentil dari salah satu judul karya tulis siswa yang mungkin berkaitan dengan desa Kendal Sepi ya. Desa Kendal Sepi ini juga salah satu karya tulis dari siswa MA Darun Najah. Kenapa dia itu menulis Desa Kendal Sepi? Karena di dalam atau di lingkungan desanya itu, karena desanya itu kalau nggak salah Kendal Rejo gitu. Oh iya, ya Kendal Rejo yang ada di daerah Duren Agung ya Pak ya. Itu ya, kalau nggak salah itu. Kemarin tuh nulis, tak tanya itu kamu nulis apa Anduk gitu. Ini Pak, saya nulis tentang desa gitu. Apa judulnya? Desa Kendal Sepi gitu ya. Ya terserah, ada apa-apa, yang penting isinya itu bisa bisa memberikan tambahan inspirasi untuk kita dan juga menambah pengetahuan dan juga pengalaman kita dalam bidang literasi. Dan mungkin kalau di ranah mahasiswa, mungkin kalau saya baca dari karya tulis mereka itu salah satunya kuliah nggak seindah di FTV. Ini juga sangat bagus sekali. Artinya kuliah nggak seindah di FTV itu ya kalau kita melihat FTV itu kan satu kali episode selesai dan biasanya happy ending gitu ya. Happy ending. Kalau misalkan dan itu bisa disetting. Ya, tapi kalau kuliah menurut dia itu tidak bisa disetting secara mudah gitu, karena ya di dalam berkuliah atau belajar di perguruan tinggi itu biasanya kan juga banyak tugas, kemudian presentasi seterusnya ya, kemudian nanti tugasnya kalau katanya dengan jurnal ya, jurnal nanti misalkan dosennya minta jurnal yang Sinta 2 atau Sinta 1 lah, itu lah juga berat juga gitu. Jadi mahasiswa itu ya juga akan istilahnya memang memiliki tugas yang membuat mereka berat, sehingga mereka harus berpikir lebih dalam yang sehingga mereka anggap bahwa kuliah itu tidak seindah di FTV seperti itu.
Iya, itu kan tadi salah satunya ada juga penulisnya dari mahasiswa UIN Tulungagung sendiri ya Pak. Iya. Nah, dari mahasiswa UIN Tulungagung itu apakah juga alumni dari MA Darun Najah ataupun rekan dari Pak Abi sendiri? Eh, jadi gini, saya kan juga mengabdi di salah satu perguruan tinggi di UIN Tulungagung ya. Jadi itu mahasiswa saya Bu. Oh gitu. Ya, jadi mahasiswa saya minta untuk apa namanya mengisi slot menulis gitu ya, untuk menulis. Jadi sebenarnya yang saya minta itu satu kelas semuanya saya minta untuk menulis, tapi hanya saya ambil beberapa saja yang saya anggap itu apa namanya Dianggap layak seperti itu. ya, yang saya anggap itu layak dan mungkin layak untuk dibaca. Dan ini pada waktu itu ya saya mengampu tidak sebenarnya tidak senada dengan karya tulis ya karena saya mengampu di mata kuliah bahasa Arab gitu, mengampu di mata kuliah bahasa Arab. Jadi ya untuk apa namanya kegiatan literasi itu ya sebenarnya berkaitan dengan berbahasa Araban gitu. Tapi kemarin itu saya arahkan seperti ini, mahasiswa itu eh, sudah punya banyak sekali pengalaman, sehingga saya memiliki inisiatif bagaimana kalau mahasiswa itu saya kasih arahan untuk membuat karya tulis tentang bagaimana dia masuk di perguruan tinggi. Ya itu opsinya ada dua kemarin untuk saya memberikan tugasnya, bagaimana masuk di perguruan tinggi dan bagaimana pengalaman dia dalam belajar bahasa Arab bersama saya. Jadi itu, jadi ada kalanya yang menyampaikan bahasa Arab itu sulit dan seterusnya, jadi seperti itu. Ya itu ya maklum saja karena dari latar belakang mahasiswa itu kan juga beragam Bu ya, dari SMA, SMK, ya ada yang aliyah, juga Kadang juga merasakan kesulitan sendiri iya, Pak, betul. meskipun dari aliyah gitu. Iya, juga merasakan kesulitan sehingga mereka itu juga apa namanya masih buka-buka lagi gitu. Yang dari pondok pesantren pun gitu ya, itu juga ketika kita beri materi tentang apa namanya bahasa Arab itu juga masih mengingat kembali gitu. Iya, kemudian masih mengulang-ulang materi yang lalu gitu, istilahnya seperti itu. Jadi gitu, Asma. Iya. Nah ini tadi kan Pak Abi sudah menyampaikan sedikit cerita tentang buku Kidung Kehidupan. Nah ini untuk selanjutnya apakah ada harapan ataupun sudah proses untuk buku selanjutnya seperti itu Pak Abi? Oh ya, jadi kemarin itu sudah kita rancang dan sudah kita kumpulkan dari karya tulis Bapak Ibu Guru MA Darun Najah ya, khususnya kemarin itu memang karena kita awali itu dari buku kehidupan ini. Jadi saya merangkul dari semua elemen, mulai dari siswa, guru, kemudian mahasiswa dan dosen. Itu saya rangkul semuanya agar apa namanya bisa tersinggung. Nah ini untuk apa namanya kelanjutan dari buku ini ada lagi nanti insya Allah akan segera rilis Bu, nanti khusus untuk guru-guru MA Darun Najah. Jadi kemarin tuh saya minta untuk menulis karya tulis berupa pengalaman dan seterusnya. Ya itu nanti akan saya rupakan antologi buku ya, jadi seperti ini juga dan semoga nanti bisa diterbitkan segera mungkin, insya Allah di tahun ini insya Allah nanti akan kita usahakan untuk di langsung apa namanya ya jadi diterbitkan dan semoga nanti bisa lolos untuk verifikasi dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi setelah ini ada lagi buku satu. Jadi sebelum ini sebenarnya ada Bu. Oh gitu. Ya. Kira-kira apa? Buku apa gitu? Judulnya apa ya dulu itu? Literasi madrasah. Itu karya siswa juga atau dari guru sendiri atau juga dari orang luar? Kalau dulu itu sebelum saya membuat karya tulis ini ya, itu dari karya tulisnya siswa. Jadi siswa guru ya, dari siswa dan juga guru. Jadi kalau nggak salah, tapi tidak saya bukukan secara apa namanya secara resmi gitu ya. Hanya saya cetak kemudian buat arsip madrasah dan juga layak dibaca gitu, dan isinya juga cerita-cerita para siswa yang di madrasah ini gitu.
ya pengalaman dan seterusnya. Jadi sebenarnya sudah ada sebelum ini namanya literasi madrasah. Terus ini yang kedua, Kidung Kehidupan, dan ini nanti insya Allah rencananya untuk khusus dari Bapak Ibu guru itu yang akan kita riliskan untuk buku yang terbaru. Oke, mungkin untuk buku yang mau dirilis tahun ini ya Pak, kira-kira sudah ada angan-angan judulnya apa gitu Pak? Kalau tentang judul itu sebenarnya bukan hak saya ya, bukan hak saya, tapi ya itu juga harus dipertimbangkan matang-matang, karena untuk membuat judul itu juga tidak mudah gitu, yang sehingga kita nanti harus mengkolaborasikan dengan penerbit. Jadi saya kolaborasi dengan penerbit. Iya, saya punya judul, misalkan judulnya literasi pagi, misalkan judulnya seperti itu, literasi pagi ya, atau apa ya, misalkan literasi pagi gitu ya. Itu nanti belum tentu penerbit menyetujui ya, belum tentu penerbit menyetujui. Karena kenapa? Karena ketika penerbit itu membaca isi ya, kemudian menyimpulkan dan membuahkan satu judul buku, itu juga melalui proses gitu ya, melalui proses dikomunikasikan dengan prof, kemudian juga dikomunikasikan dengan ketuanya, dan juga dikomunikasikan dengan kita yang selaku penulis. Pak, ini bagaimana kalau judulnya seperti ini gitu. Oh ya Pak, kalau judulnya sama seperti ini bagus, dan seterusnya seperti itu. Nah itu nanti ya kita komunikasinya dengan penerbit lah ya, dengan penerbit, yang sehingga nanti untuk judul buku itu ya, kalau ini masih angan-angan gitu ya. Iya, enggak apa-apa, angan-angan aja. Ya, masih angan-angan. Ya, mungkin judul akan saya kasih judul mungkin literasi ala MAD gitu. Ya itu mungkin itu ada dua mungkin opsi saya, literasi ala MAD, jadi judulnya ya agak aneh dikit gitu. Kemudian yang kedua literasi madrasah. Gitu, yang literasi madrasah itu sebenarnya mau saya kembalikan ke yang awal itu, sehingga nanti bisa terserap untuk jadi karya tulis seperti ini gitu ya, dan juga dilegalkan seperti ini. Dan program ini sebenarnya ini menjawab daripada perintah Kemenak bahwa literasi madrasah itu harus digalakkan di setiap seluruh elemen madrasah, dan juga harus dikembangkan. Dan untuk untuk kegiatan itu maka saya berusaha dengan sungguh-sungguh, dan semoga nanti bisa terlaksana dalam waktu dekat ini. Juga kita akan merilis sebuah penelitian yang berkaitan dengan penelitian lapangan. Jadi nanti arah kita itu madrasah riset tuh. Oh gitu. Ya. Menarik lagi ya Pak ya untuk madrasah riset. Jadi madrasah riset. Bahasanya sudah bahasa mahasiswa gitu Pak. Ya. Riset kayak gitu. Jadi madrasah itu sebenarnya kan ada label-label, ada madrasah adiwiyata, ya, ada madrasah riset dan seterusnya kalau di tingkat madrasah itu. Jadi untuk madrasah Aliyah Najah ini memang yang salah satu kita galakan adalah bagaimana siswa itu berliterasi, dan untuk menyengkuyung atau untuk menambah pengalaman dan juga pengetahuan mereka itu kita juga punya program pagi Bu. Di setiap pagi itu ada kegiatan baca sebelum baca sebelum masuk kelas, yaitu kegiatan pagi yang mungkin menambah pengalaman dan juga pengetahuan dari setiap siswa. Jadi seperti itu. Jadi itu Bu Asma. Nah, jadi itu ya, untuk buku Kidung Kehidupan itu ternyata adalah kumpulan-kumpulan dari tulisan siswa MAD sendiri, di mana yang isinya salah satunya juga ada yang menceritakan bagaimana yang ada di desa, dan juga guru dan juga mahasiswa. Jadi di sini ada 4 ya.
ada siswa, ada guru, ada mahasiswa, ada dosen juga. Ada dosen juga. Ya. Oke. Berarti hebat ya, buku Kidung Kehidupan ini adalah kumpulan dari tulisan dari beberapa elemen-elemen, yaitu salah satunya ada siswa Madrasah Aliyah Darun Najah sendiri, terus kemudian juga guru Madrasah Aliyah Darun Najah, serta guru dan dosen salah satunya di UIN 1 Tulungagung ya Pak. Iya. Nah gitu. Terus kemudian kita juga menantikan buku yang sesi selanjutnya ya Pak, yang tadi panjenengan ceritakan bahwasanya insya Allah di tahun 2023 ini juga akan melaunchingkan buku hasil dari pengalaman-pengalaman ataupun kegiatan-kegiatan yang dituliskan oleh guru Madrasah Aliyah Darun Najah sendiri. Nah, sebelum acara ini tutup mungkin Pak Habib bisa memberikan closing statement untuk pemirsa yang ada di sini semuanya. Oke, baik. Berliterasi itu bermanfaat. Berliterasi itu dapat menjadikan kita bermartabat, dan berliterasi itu dapat meningkatkan prestasi dari setiap para sahabat semuanya. Jadi seperti itu. Mungkin itu untuk closingnya. Dan untuk yang terakhir, mari kita galakkan berliterasi, baca dan tulis. Ya, setelah baca kita menulis ya karya yang sehingga karya tulis itu nanti akan dibaca oleh anak cucu ataupun orang yang minat di bidang materi tersebut ya, sehingga tulisan-tulisan yang kita sampaikan di dalam karya tulis itu bisa bermanfaat ya. Terima kasih Pak Habib atas closing statementnya. Semoga acara hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa semua. Dan saya selaku host Wahyuni Risatul Asma mohon pamit undur diri dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.